memperlihatkan Lu Hao yang berteriak keras dengan mengeluarkan semua kekuatan tubuh fisiknya karena mengangkat benda tersebut. Setelahnya Lu Hao dengan cepatnya menaiki anak tangga tersebut. Seniormu yang melihat itu dia tidak berdaya, lalu berkata, "Apa-apaan ini?" Dia pun bergumam, "Di bawah tekanan aura kuat di sini, harusnya murid luar tidak bisa mengangkat apapun, tapi anak ini, dia bahkan bisa berlari." Dia pun berkata pada Lu Hao, "Makasih nak, tapi kau harus mengganti kerugian tangga yang rusak." Terlihat Lu Hao yang sudah sampai. Dia kelelahan. Senior Mo dia bergumam kembali, anak ini namanya Haulo ya. Cukup menarik." Terlihat Lu Hao yang ngos-ngosan, tubuhnya gemeteran. Sembari memegangi pinggangnya dia bergumam, "Akhirnya selesai larinya." Senior Mo yang tidak memiliki kultivasi bisa mengangkat beban seberat itu naik ke gunung. Itu luar biasa sekali. Sakit banget. Mungkin aku harus pergi ke pasar sekte Suanjian untuk membeli salep obat. Sin berpindah di pasar sekte Suanjian. Para penjual berkata, "Jual akar ginseng berumur 1000 tahun. Memperkuat yin dan yang. Jual buah-buahan seharga 100 emas. Persediaan terbatas." Terlihat Lu Hao yang berjalan sembari meregangkan otot-ototnya. Dia menoleh dan bergumam, "Daripada disebut pasar, ini sih semua orang pada jualan." Lalu Lu Hao terkejut melihat suatu benda yang dijual. Dia pun bergumam, "Ini batu darah naga suci. Aku mengetahuinya saat di klan utama. Kalau batu itu berasal dari reruntuhan kuno, mampu membangkitkan energi dalam tubuh kesatria. Mungkin bisa membantuku membuka meridian warisan kedua." Lu Hao pun menghampiri penjual tersebut dan bertanya, "Berapa harga batu ini?" "1 emas?" Penjual itu berkata, "Tidak, 100 emas. Meski tidak tahu kegunaannya, aku membelinya seharga 100 emas. Mendengar hal tersebut, Lu Hao berkata, "Tipu-tipu nih. Berani kali kau jual batu sampah seharga 100 emas. Penjual itu pun kesal seketika. Dia langsung mengambil batu tersebut dari tangan Lu Hao. "Enyahlah, jangan ganggu orang jualan kalau nggak niat beli," ucapnya dengan ketus. "Dasar," gumam Lu Hao. Namun tiba-tiba seseorang berkata, "100 emas, ku beli untuknya." Lu Hao pun bertanya-tanya siapa orang tersebut. Terlihat seorang wanita. Lu Hao yang melihat wanita tersebut, dia bergumam, Sue Er." Penjual itu pun dengan senangnya berkata, "Hehe, makasih kerjasamanya. Anak muda, silakan." Dia mengambil koin emas tersebut dan memberikan batu tersebut kepada Lu Hao. Lu Hao yang melihat itu dia kesal. Lalu bergumam lagi, "Memang ekspresi orang bisa berubah secepat itu ya." Sue Er pun berkata, "Aku pergi dulu." "Tunggu, kenapa kamu membantuku?" tanya Lu Hao. Sue Er pun menoleh, "Entahlah, hanya saja kamu mengingatkanku pada teman masa kecilku," ucap Sue Er menoleh pada Lu Hao. Mendengar perkataan Sue Er, Lu Hao pun terdiam lalu bergumam, "Sudah bertahun-tahun berlalu, Sue Er, kamu masih mengingatku." "Sue Er bukan berasal dari keluarga lu. Orang tuaku menemukannya saat berpergian. Sampai sekarang, selain orang tuaku, yang bisa ku anggap keluarga hanyalah Sue Er." Lu Hao pun berkata, "Makasih, akan kubalas kebaikanmu." Lalu Lu Hao pergi. Setelah kepergian Lu Hao, Sue Er menoleh dan bergumam,
Aku sudah menghabiskan banyak waktu masa kecilku bersama saudara Lu Hao. Aku yakin itu pasti dia. Tapi saudara Lu Hao sepertinya ingin menyembunyikan identitasnya dan tidak ingin mengaku mengenalku. Saudara Lu Hao pasti punya alasan tersendiri. Jadi untuk sekarang pura-pura saja tidak kenal. Sin berpindah di belakang gunung sekte Suanjian. Terlihat di bawah pohon tersebut ada cermin suci Yao Guang, di mana di dalamnya terlihat Lu Hao yang sedang menyerap inti atau batu yang dia beli sebelumnya. Dia pun bergumam, batu darah naga sucinya berhasil kuserap. Setelah penyerapannya selesai, terlihat energi ki yang keluar dari tubuh Lu Hao itu meluap-luap, menandakan peningkatan kekuatan Lu Hao bertambah. Setelahnya Lu Hao bergumam karena merasakan kekuatan di tubuhnya. Dengan penyerapan itu, aku bisa dengan mudah menembus tahap ke-9 dari Ki Condensation Realm. Lalu Lu Hao keluar dari cermin. Dia masih bergumam, meridian warisan kedua juga berhasil terbuka. Dengan teknik 9 transformasi naga emas, kemahiranku sudah mencapai level 2. Lalu Lu Hao berjalan. Dengan energi ki yang menutupi seluruh tubuhnya, dia berjalan ke sebuah batu besar di depannya. Ayo kita coba teknik bela diri level 2-nya. Lu Hao pun mulai mengarahkan tinju naganya kembali. Tinju naga. Terlihat setelah tinju tersebut menghantam batu besar itu. Dalam sekejap batu itu retak seketika. Itu menyebar ke seluruh area batu tersebut. Terlihat efek dari tinju Lu Hao. Batu besar tersebut langsung hancur. Lu Hao pun bergumam, sangat kuat. Tak diragukan lagi. Long Xiang's Four Wheel 2 kali lebih kuat dari Dragon Fish. Oh salah guys, Mimin kira itu tinju naga. Ternyata skill terbaru dari Lu Hao guys. Oke lanjut. Sekarang aku punya teknik andalan untuk penilaian murid dalam dan murid luar. Sin berpindah ke asrama murid luar. Terlihat Lu Hao yang berjalan sembari dia bersenandung. Dia pun membuka pintu kamarnya sembari memanggil Zimo. Zimo, Zimo, lihat apa yang kubawa ini. Namun Lu Hao terkejut melihat sesuatu. Zimo. Terlihat Xiao Zimo yang sudah tergeletak tak berdaya. Lu Hao yang melihat itu. Dia melepaskan sesuatu yang dia bawa dan menghampiri Zimo. Sembari berteriak-teriak, Zimo, 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 apa yang terjadi padamu? Melihat Zimo yang tidak meresponnya, Lu Hao bergumam, Zimo, apa dia mati? Lu Hao gemeteran. Lalu ada seseorang yang berkata, Halo, akhirnya kau kembali. Salah satu dari orang tersebut berkata juga, Zimo, Zimo dihajar sampai mati oleh komet kedisiplinan. Komet kedisiplinan? Ucap Lu Hao geram. Kenapa? Apa Zimo melakukan kejahatan? Tanya Lu Hao. Salah satu murid pun berkata, aku tidak tahu. Tapi petugas komet kedisiplinan bilang kejahatannya Zimo adalah mengambil paksa pel Ki Condensation milik senior Wuneng. Mendengar hal itu, Lu Hao terkejut. Dia pun tertawa. Konyol sekali. Zimo yang biasanya jujur dan berperilaku baik merampas punya Wuneng. Murid itu yang mendengar Lu Hao pun berkata, Halo, apa yang kau? Lalu Lu Hao beranjak bangkit. Sembari dia berkata, bisakah kalian menjaga Zimo? Murid yang mendengar itu pun berkata, Halo, kau mau apa? Lu Hao pun melangkahkan kakinya untuk keluar. Dengan penuh amarahnya dia berkata, bukan apa-apa. Aku hanya ingin pergi ke komet kedisiplinan dan memastikannya.
Terlihat Lu Hao yang berjalan diiringi derasnya hujan. Dengan petir yang menyambar, dia sampai di komet kedisiplinan murid luar. Lu Hao menghampiri dua orang yang berada di pintu tersebut. "Permisi, dua saudara senior. Apa kalian melihat Xiao Zimo?" tanya Lu Hao pada dua orang tersebut. Salah satu senior botak tersebut berkata, "Hah? Xiao Zimo? Barusan kami melihatnya di komet kedisiplinan. Saat dia dibunuh, dia gemeteran ketakutan." Salah satunya tertawa. "Haha, kematiannya benar-benar menghibur." "Oh, begitu?" ucap Lu Hao yang langsung menghampiri dan menghantam kedua orang tersebut, sehingga membuat mereka terpental masuk ke dalam area komet kedisiplinan. Mendengar keributan di luar, beberapa orang keluar. Apa yang terjadi? Terlihat dua orang tersebut yang tertancap di dinding tak berdaya. Orang-orang yang keluar tersebut, mereka melihat Lu Hao dan terkejut. Lalu salah satu berkata, "Haulo, apa kau Haulo? Kau berani cari masalah di sini? Kau tidak tahu tempat ini komet kedisiplinan?" Namun Lu Hao dengan santainya berjalan dan menjawab, "Tentu saja aku tahu." Lu Hao mengepalkan tinjunya dan melanjutkan, "Tapi aku ingin meratakan komet kedisiplinan, apapun yang terjadi," ucap Lu Hao dengan ekspresi seramnya.